Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lita Rofu SPD di Belajar PKN. Untuk materi kelas 11 hari ini yaitu mengenai kasus pelanggaran HAM. Yuk kita bahas. Nah, sebelumnya saya ingatkan lagi, ini adalah peta konsep dari bab 1, yaitu kita telah membahas mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, konsep hak dan kewajiban asasi manusia, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, sehingga sekarang kita akan membahas kasus pelanggaran HAM dan nanti pertemuan terakhir akan membahas upaya penegakan hak asasi manusia. Jadi, materi hari ini kasus pelanggaran hak asasi manusia. Selamat belajar. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan yang disertai pembunuhan, penyiksaan, dan lain sebagainya. Selain itu, mungkin saja kalian pernah melihat seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan. Seorang siswa yang dihina oleh teman-temannya, ataupun yang lain sebagainya. Semua peristiwa tersebut merupakan peristiwa pelanggaran HAM. Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi dalam kenyataannya, manusia suka lupa diri bahwa di sekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun, dengan ketamakannya tersebut, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas. Jadi, antara hak asasi si A dan akan dibatasi oleh hak asasi si B, ya. Jadi, batasan dari hak asasi manusia adalah hak asasi manusia orang yang satu dengan orang lainnya. Seperti itu. Nah, jadi memang kenyataannya seperti itu, namun dalam prakteknya memang seringkali manusia itu lupa diri, hanya menuntut haknya, hanya mengedepankan hak asasi manusia yang dia punya, dengan melupakan bahwa selain dirinya pun orang lain punya hak asasi gitu. Nah, karena dia lupa diri, orang lain punya hak asasi tersebut, maka terjadilah pelanggaran HAM. Lalu alasan mengapa terjadi pelanggaran hak asasi manusia apa saja? Nah, kok bisa terjadi pelanggaran HAM? Ini dia. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri si pelakunya, dari dalam diri pelanggar HAM. Nah, diantaranya yang pertama yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat terpenuhi, meskipun cara tersebut dapat melanggar hak orang lain. Nah, jadi apabila seseorang punya sikap egois, maka dia tidak akan memperdulikan hak asasi orang lain, hak orang lain. Yang ada di pikirannya hanyalah hak saya, hak saya, hak saya. Saya harus mendapatkan hak saya, haknya lah yang harus didahulukan. Nah, tapi kewajibannya itu dia lupakan. Itu. Dan seringkali caranya untuk memperoleh
hak tersebut menggunakan jalan yang salah seperti itu, sehingga terjadi pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM terhadap hak orang lain. Itu ya sikap egois. Lalu yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Nah, hal ini dapat menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan menyimpang terhadap HAM. Jadi, rendahnya kesadaran HAM ini bisa disebabkan karena orang tersebut tidak memiliki info atau pendidikan yang cukup memadai mengenai HAM, sehingga dia cuek. Dia tidak mau tahu bahwa orang lain itu memiliki HAM yang harus dihormati. Ya 11-12 ya sama yang pertama. Lalu yang ketiga yaitu sikap tidak toleran. Nah, sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Seperti itu. Nah, itulah faktor internal. Sekarang faktor eksternal. Jadi selain dari dalam juga dari luar, dari faktor-faktor luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Ya, jadi kondisi yang mendorong orang tersebut melakukan pelanggaran HAM, di antaranya 1. Penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah. Jadi bukan semata-mata kekuasaan yang ada di pemerintahan, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lainnya. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Nah, para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar HAM. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Jadi maksudnya gini, apabila ada suatu perusahaan, di mana di dalam perusahaan itu kan ada bos dan ada karyawan. Nah, apabila bosnya ini tidak memperdulikan karyawannya dengan memberikan upah atau gaji di bawah rata-rata, tidak sebanding dengan waktu dan tugas yang harus dikerjakan oleh karyawan tersebut. Nah, berarti kan bosnya tidak memberikan kesejahteraan kepada karyawannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bos tersebut tidak memperdulikan hak-hak buruh karyawannya. Nah, inilah yang disebut sebagai pelanggaran HAM di dalam penyalahgunaan kekuasaan. Terus yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegakan hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jerah karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya. Selain hal tersebut, aparat penegakan hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM dan dapat menjadi contoh yang tidak baik. Hal ini dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang oleh masyarakat pada umumnya. Maksudnya gini, nah, apabila aparat penegakan hukum
tidak tegas dalam menindak pelaku pelanggaran HAM. Misalnya ada pelaku pembunuhan, ya. Nah, itu seharusnya dihukum misalnya 5 tahun, tapi ketika aparat penegakan hukumnya tidak tegas, menerima sejumlah uang untuk meringankan hukuman si pelaku pembunuhan tadi, maka nantinya akan membuat pelaku pembunuhan tersebut tidak akan merasa jera. Oleh karena itu, mungkin setelah dia melewati hukumannya, ia akan melakukan tindakan yang sama atau bahkan lebih dari itu, karena menganggap bahwa hukuman yang saya terima ringan, hukuman yang saya terima ini bisa saya lalui dengan cepat, seperti itu. Jadi inilah yang dimaksud pelanggaran HAM ketika ketidaktegasan aparat hukum dalam menindak suatu kejahatan pelanggaran HAM. Lalu juga contoh lain, penegakan hukum yang bertindak sewenang-wenang, ya. Nah, ketika aparat hukum menerima sejumlah uang tadi, di mana untuk meringankan masa hukuman pelaku pelanggaran HAM, ini disebut dengan sewenang-wenang, ya, sehingga akan mencerminkan bahwa aparat penegakan hukum ini citranya menjadi negatif di masyarakat. Nah, masyarakat kan menilai. Oleh karena itu, ketika masyarakat menilai aparat penegakan hukumnya ini sewenang-wenang, ya, maka akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Jadi masyarakat tidak takut, seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan ketidaktegasan aparat penegakan hukum. Lalu yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Nah, memang kemajuan teknologi ini dapat memberikan pengaruh positif dalam kehidupan sehari-hari, betul kan? Ya, tapi bisa juga memberikan pengaruh yang negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut telah menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan, tentu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif juga. Misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia dan ekosistem lainnya. Nah, jadi memang kita bisa merasakan ya kemajuan teknologi ini. Kita bisa merasakan kemajuan teknologi ini sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari manusia, ya. Contohnya adanya smartphone, di mana smartphone ini telah dilengkapi oleh fitur-fitur yang canggih, adanya aplikasi yang canggih pula. Tapi kita sebagai pengguna juga haruslah smart dalam menggunakan phone kita, harus lebih smart bahkan. Nah, jadi kita harus memanfaatkan teknologi secara baik dan bertanggung jawab. Apabila kita kalah smart dengan phone kita, maka kita akan bisa terjebak dalam teknologi yang canggih tersebut, seperti tadi contohnya. Nah, di media sosial yang begitu banyak, adanya pertemanan di mana orang yang nge-follow kita tidak kenal sama sekali, lalu berawal dari situ pertemanan sampai di ajak-ajak begini begitu gitu, lalu nanti akan menimbulkan pelanggaran HAM yaitu penculikan. Nah, inilah akibat dari penggunaan jejaring sosial yang tidak bijak. Ya, jadi harus benar-benar memanfaatkan teknologi secara baik, bijak, dan bertanggung jawab. Selain itu juga dalam bidang produksi, contohnya adanya pabrik. Nah, di dalam pabrik kan canggih ya teknologinya. Oleh karena itu, pabrik yang canggih ini menggunakan teknologi yang canggih dan terbaru ini
seringkali menimbulkan dampak negatif ketika pabrik tersebut tidak mengelola limbahnya dengan baik, di mana ia membuang limbahnya ke sungai atau ke laut. Ini yang akan mengakibatkan pencemaran lingkungan sehingga kesehatan manusia terganggu dan ekosistem sekitarnya pun menjadi rusak seperti itu. Inilah penyalahgunaan teknologi yang memicu pelanggaran HAM. Lalu yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, di era sekarang ini nih, di zaman yang maju ini, maka kesenjangan itu digambarkan terjadi ketidakseimbangan yang mencolok dalam kehidupan masyarakat. Nah, pemicunya apa? Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan, yang kaya, yang miskin. Lalu jabatan yang dimiliki, jabatannya tinggi dan jabatan rendah. Inilah yang mengakibatkan pelanggaran HAM. Apabila hal tersebut dibiarkan, misalnya akan terjadi perbudakan, yang miskin akan dibudak oleh yang kaya, pelecehan, perampokan. Nah, ketika yang miskin ini kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, lalu terdoronglah dengan faktor internal pelanggaran HAM, lalu melihat dengan jelas perbedaan yang mencolok antara si miskin dan si kaya ini, mendorong si miskin untuk melakukan perampokan kepada si kaya ini, bahkan pembunuhan, maka disitulah terjadi pelanggaran HAM. Inilah bahayanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang terlihat dengan jelas pada zaman sekarang ini, terlihat jelas sekali. Nah, oleh karena itu, apabila ada kesenjangan atau ketidakseimbangan, pasti akan berakibat pada pelanggaran, baik salah satunya adalah pelanggaran HAM gitu. Nah, memang dari keempat itu merupakan faktor pendorong dari pelanggaran HAM. Nah, jadi memang bukan dari keinginan dalam diri seseorang untuk melakukan pelanggaran HAM, tapi faktor eksternal adalah tuntutan atau kondisilah yang mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran HAM. Nah, kebanyakan di sekarang ini yaitu yang keempat ini, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Seperti itu. Bagaimana kalau misalnya seseorang memiliki faktor internal dan eksternal dalam dirinya gitu atau lingkungannya, maka akan berdampak pada terjadinya kasus pelanggaran HAM. Maka akan terjadi kasus pelanggaran HAM. Di Indonesia sendiri, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai HAM, namun pelanggaran HAM tetap selalu ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri maupun oleh masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadi kelalaian atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal sudah sangat jelas bahwa setiap hak asasi itu disertai dengan kewajiban asasi. Apa saja kewajiban asasi? Yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, berikut ada beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, ini semua kasus-kasus berat ya. Yang pertama adalah kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini terdapat 24 orang tewas, 36 orang luka berat, dan 19 orang luka ringan. Sehingga keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. Loh, kok bisa? Nah, silahkan kalian searching di internet mengenai kasus ini.
Yang kedua, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Memang ini kasusnya sudah lama ya, namun ini termasuk kasus besar pada saat itu. Nah, dalam kasus ini 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Keputusan Majelis Hakim terhadap kasus ini menetapkan 4 terdakwa dinyatakan bebas dan 1 terdakwa divonis 2 bulan 10 hari, baik itu kurungan atau penjara ya. Yang ketiga, nah jadi inilah kasus-kasusnya ya. Dua yang pertama memang sudah lama terjadi, namun pada saat itu kasus inilah yang kasus pelanggaran HAM berat terjadi pada saat itu, pada zamannya ya. Nah, lalu yang ketiga, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. Nah, ini kalian pasti sudah tidak asing lagi, yaitu pada tanggal 12 Mei 1998. Ini kasus 98 ya, bisa sering disebut seperti itu. Dalam kasus ini 4 orang mahasiswa tewas, sehingga Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara, 4 orang terdakwa divonis 2-5 bulan penjara, dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Ya, kok bisa beda-beda Bu hukumannya? Tergantung pelanggaran yang dilakukan. Lalu yang keempat, tragedi Semanggi 1 pada tanggal 13 November 1998. Ini lanjutannya ya, masih di rentang setahunan ini, tahun 98. Dalam kasus ini 6 orang mahasiswa tewas. Kemudian disambung lagi ke tragedi Semanggi 2 tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas. Yang kelima, penculikan aktivis pada tahun 1997 atau 98. Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang. 9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Bahkan ada kasus yang belum terpecahkan sampai saat ini. Nih masih ada yang hilang kan kasus terakhir nih. Nah, kelima contoh tadi merupakan contoh pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia, yang heboh pada saat itu, pada di zamannya, dan mungkin yang masih kita ingat, yang masih nggak asing, yang masih disebut-sebut sampai sekarang adalah kasus penembakan mahasiswa Universitas Trisakti, lalu Semanggi 1 dan Semanggi 2. Nah, jadi inilah materi kita hari ini mengenai kasus pelanggaran HAM. Mudah-mudahan materi hari ini bisa mempermudah kalian untuk memahaminya, lalu juga membuat kita lebih tahu mengenai HAM, membuat kita lebih waspada untuk melakukan tindakan sehari-hari, karena kita sudah tahu faktor internal dan eksternal dari pelanggaran HAM. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.